Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kader partai, para pengurus dan ketua DPD partai. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pagi ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa sekarang masih puncak-puncaknya pandemi di negara kita. Maka dalam kesempatan ini para peserta penyuluhan mohon agar tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga mohon untuk menjaga keamanan dirinya masing-masing dari hal-hal yang bisa membahayakan, misalnya kabel listrik dan lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan penyuluhan terkait dengan persoalan korupsi dengan tema menumbuhkan integritas dan membudayakan anti korupsi. Membudayakan anti korupsi untuk siapa? Untuk kita semuanya. Menumbuhkan integritas untuk siapa? Untuk kita semuanya. Namun sebelum ke pembahasan masalah inti dalam penyuluhan ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi, menuliskan, menyampaikan pendapatnya di joinmyquiz.com dengan passcode seperti yang terlihat di gambar 912958. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan penyuluhan kali ini, sebagaimana yang kami sampaikan, kami berikan judul menumbuhkan integritas dan membudayakan anti korupsi. Dan pada siang kali pertama yang ingin kami sampaikan adalah masalah pengertian korupsi. Bapak Ibu sekalian, banyak hal pengertian secara definitif yang sudah disampaikan. Di slide kami akan sangat banyak para ahli yang sudah menyampaikan. Mungkin akan saya ambil saja salah satu pengertian korupsi secara definitif. Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Corruption is the abuse of trust in the interest of private gain. Dan masih banyak lagi pengertian korupsi yang ditulis oleh para ahli. Namun yang lebih penting lagi menurut kami dan untuk kita semuanya, bagaimana seluruh anak bangsa, setiap kita ini mengerti terhadap persoalan-persoalan korupsi, utamanya dampak dari perilaku koruptif dari para pejabat dan siapapun yang mendapat amanah untuk mengelola negara ini. Dan korupsi itu bisa berarti bisa menimpa, dilakukan oleh para pejabat dan oleh masyarakat yang berhubungan dengan pejabat negara maupun penegak hukum. Selanjutnya, berbicara masalah korupsi di Indonesia, khususnya sudah terjadi sejak lama, bahkan di awal-awal kemerdekaan bangsa kita, ini korupsi ditengarai sudah berlangsung. Ini dapat kita lihat bahwa sejak tahun 1957, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan penguasa militer nomor PRT /PM 06 tahun 1957 dan diteruskan dengan peraturan berikutnya dan peraturan berikutnya Undang-Undang nomor 8 tahun 81, kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian juga yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 merupakan junto dari undang-undang sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa kita harus tahu mengapa korupsi itu bisa terjadi.
faktor-faktor apa yang menyebabkan korupsi itu ada. Banyak teori juga, Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan penyebab timbulnya sebuah korupsi. Secara umum memang kalau korupsi itu dianggap sebuah kejahatan, bahkan kejahatan yang luar biasa, maka teori kejahatan itu adalah adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan. Kemudian kalau menurut teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna atau sering disebut Ghosn teori, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi itu yang pertama adalah karena ada greed atau keserakahan atau kelobaan. Keserakahan adalah berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang, siapapun mereka. Itu akan bisa dihinggapi oleh jiwa-jiwa keserakahan, dan ini merupakan sumber persoalan akhlak yang bisa bermacam-macam efeknya karena adanya keserakahan ini. Kemudian yang kedua, ini adanya kesempatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada opportunities, ada kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga adalah adanya need, ada kebutuhan, dan yang keempat adalah adanya exposure atau pengungkapan. Bapak Ibu sekalian, tim tindak pidana korupsi aspek budaya ini juga bisa menjadi pemicu juga di samping aspek-aspek yang kami sebutkan di atas. Next. Menurut Syekh Husain Alatas, sumber penyelenggaraan korupsi itu ada banyak, ada 10, nanti bisa dibaca, adanya macam-macam teorinya, dan mungkin waktunya tidak akan tercukupi dengan persoalan ini. Maka kita akan, para Bapak Ibu sekalian, akan kami sampaikan bahwa ranah apa saja yang bisa menjadi lingkup sebuah perilaku yang dianggap tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau biasa disebut dengan fee, kemudian hadiah uang, barang, termasuk diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lain fasilitas lainnya. Dan yang kedua, lingkup korupsi itu antara lain juga bisa ada uang pelicin, di mana uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan sesuai yang menjadi urusannya. Kemudian ada juga penyuapan, kemudian juga yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, dan seterusnya adalah adanya pemerasan. Kalau pemerasan ini istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemitnaan diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang lain untuk menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman. Nah, yang antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum dan sebagainya. Ada ancaman di situ. Selanjutnya, ini yang terpenting adalah dampak korupsi. Dampak korupsi dalam berbagai sektor, dalam berbagai bidang. Ini luar biasa mengerikannya, Bapak Ibu sekalian, yang ditimbulkan dari perilaku koruptif tidak hanya pada persoalan-persoalan dampak secara eksplisit, tapi juga dampak persoalan terkait dengan dampak implisitnya. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dapat menghambat dan mengaruhi operasi bisnis, bisa menutup lapangan pekerjaan, bisa sulitnya para investor menanamkan investasinya. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup kita
seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan itu menjadi sangat terganggu dan menjadi sangat kurang. Dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor ini bisa kita rumuskan dalam sebuah buku dari Profesor Pujiono. Ini yang pertama, ini ada 8 poin, bisa mengajukan program pemerintah, bisa nggak berjalan programnya, kemudian menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, karena uangnya dikorupsi. 3, menimbulkan korban individu dan kelompok. 4, membahayakan stabilitas keamanan negara. 5, bisa merusak nilai-nilai demokrasi dan moral. 6, mengancam stabilitas politik. 7, membahayakan pembangunan berkelanjutan dan merusak nilai moral dan keadilan. Ini yang terpenting sekarang, menjadi intinya jadi ceramah kami ini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan integritas, nilai-nilai anti korupsi dan bantuan kepentingan. Nilai-nilai integritas itu adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Jadi antara ucapan dengan tindakan ini adalah linear, sama, konsisten. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan nama yang berlaku. Untuk itu, maka saya yakin bahwa kalau setiap kita, anak bangsa ini, para kader partai ini, punya nilai-nilai integritas, saya yakin bangsa ini, negara ini akan kembali bisa memerangi korupsi yang sudah menyengsarakan banyak orang, membangkrutkan negara ini, menguras kekayaan ini. Maka kami ingatkan bahwa integritas itu adalah sebuah istilah di mana yang terpenting adalah unsur-unsur dari integritas itu. Yang pertama adalah orang yang berintegritas itu adalah pastinya harus orang yang memiliki kejujuran. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang mempunyai kepedulian, memiliki jiwa mandiri, memiliki jiwa disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, pekerja keras, dan yang terpenting ini adalah orang yang sederhana, memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang tidak haknya tidak diambil, dan memiliki rasa keadilan, punya jiwa adil dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, berikut. Saya kira poin-poinnya itu. Jadi sebelum saya akhiri, ingin saya ulangi lagi bahwa apabila kita bisa mencontoh para founding father kita, para pendiri bangsa ini, yang nyata-nyata memiliki jiwa integritas yang sangat-sangat tinggi, yang tidak mementingkan dirinya dan keluarganya, mengutamakan kesederhanaan dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan dirinya sendiri, dan itu sudah begitu banyak dicontohkan oleh para pendiri bangsa ini. Kita bisa mengenal Presiden Soekarno, bisa mengenal Bapak Bung Hatta, bisa mengenal Pak Hugeng, mantan Kapolri, Bapak Baharudin Lopa, Bapak Jenderal Sudirman, Pak Kiai Haji Agus Salim, dan masih banyak sekali yang mungkin tidak selesai akan kami sebutkan satu persatu. Dan itu real. Dan keteladanan beliau-beliau itu kalau diceritakan di era sekarang nampaknya sudah seperti cerita dongeng semata. Karena sudah begitu luar biasanya beliau-beliaunya itu. Dan kita harus bisa meneladani nilai-nilai integritas para pendahulu bangsa ini, itu akan menjadi kunci menjadi berhasilnya visi KPK agar korupsi ini bisa
lenyap, bisa terbasmi di Indonesia dengan banyaknya anak-anak bangsa yang berintegritas. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, kami juga ingin mengundang untuk bergabung dengan aplikasi kami joinmyquiz.com dengan passcode-nya 071270 untuk mengisi untuk evaluasi kami sampai sejauh mana apa yang kami sampaikan dengan singkat ini bisa berhasil. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin bacakan sebuah pantun. Pergi ke masjid sholat Jumat, jangan pakai baju kotor. Jadi pejabat itu amanat, jangan sampai kita jadi koruptor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.